Horas, kita bertemu kembali dengan renungan harian Carpe Diem. Hari ini Selasa 30 Mei 2023. Kiranya di hari ini damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Tuhan kita. Marilah kita memulai renungan firman Tuhan hari ini dengan menyanyikan buku Indi nomor 453, bait yang pertama dan yang ketiga. Sadaku warna umuli siana sagori Gorni tuhata Jesus idona umuli Gormi tuhaki ulani do endiki Si palu adoguarmu saat malu atondiki Nasarateni si bulis ikon si gabanoni Guarmi tuhaki olani do endiki Jesus ki dapa malum ruhaki. Firman Tuhan untuk kita renungkan hari ini adalah yang tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-21. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Demikianlah firman Tuhan. Istilah Hari Tuhan bagi orang Yahudi pada awalnya merujuk pada peristiwa yang akan terjadi di mana umat Israel akan dinyatakan sebagai umat yang diselamatkan oleh Allah. Di lain pihak, bangsa-bangsa non-Israel pada saat Hari Tuhan akan dihukum. Demikianlah dipercaya oleh mereka, bangsa Israel akan diselamatkan, bangsa yang lain akan dihukum pada saat Hari Tuhan. Namun pada masa nabi-nabi akhir, misalnya pada masa Nabi Amos dan Nabi Yoel, pemberitaan tentang Hari Tuhan justru amat berbeda. Nabi Yoel, seperti halnya Amos, menyatakan bahwa Hari Tuhan adalah hari datangnya hukuman bagi umat Israel. Hari Tuhan adalah hari malapetaka bagi mereka. Sebabnya, karena Israel telah berbuat jahat di hadapan Tuhan, akan datang bencana besar bagi Israel karena murka Allah kepada mereka. Tanda-tanda akan datangnya hari Tuhan diantaranya adalah Roh Kudus akan diberikan kepada semua orang. Karenanya orang-orang muda bukan hanya nabi akan mendapat karunia-karunia roh. Di antaranya adalah mereka akan bernubuat tentang kedatangan hari Tuhan. Selain itu, tanda kedatangan hari Tuhan adalah datangnya bencana alam, muncul darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap di bumi. Matahari menjadi gelap, namun bulan menjadi darah. Namun yang berseru kepada nama Tuhan pada hari Tuhan akan diselamatkan, yaitu mereka yang bertobat dari kejahatannya dan memohon pertolongan dari Tuhan, memohon belas kasihan dari Tuhan. Mereka akan diselamatkan dari hukuman pada saat datangnya hari Tuhan itu. Sahabat Carpe Diem yang dikasihi Tuhan, kita baru saja merayakan hari turunnya Roh Kudus. Sesuai dengan nubuat Nabi Yoel yang dikutip dalam Kisah Para Rasul pasal 2, turunnya Roh Kudus bagi bangsa-bangsa adalah tanda zaman akhir telah tiba, bahwa hari di mana Allah akan menghakimi umat manusia akan segera tiba. Kehadiran Roh Kudus justru menjadi penolong agar umat mengetahui dan mengakui dosa-dosanya. Kehadiran Roh Kudus bagi umat adalah sebagai penolong agar umat bertobat dan berseru kepada nama Tuhan agar diselamatkan. Karena itu perenungan firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk bersedia menerima bimbingan Roh Kudus dalam diri kita, agar dengan pertolongannya kita dimampukan menyelidiki hidup kita, menyadari dosa-dosa kita, dan memohon pengampunan dari Allah. Dan kemudian Roh Kudus juga memampukan kita untuk bertobat dan memperbaharui hidup kita agar serupa dengan Kristus. Demikianlah akhirnya
Kita yang menerima dan mengizinkan Roh Kudus bekerja pada diri kita, dibimbingnya untuk menerima keselamatan yang disediakan bagi kita yang berseru dalam namanya. Selamat hidup dalam bimbingan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Roh Kudus Tuhan dan Allah kami, biarlah Engkau memimpin hidup kami untuk menolong kami menyadari akan dosa kami dan menolong kami untuk bertobat di hadapan-Mu dan hidup seturut dengan kehendak-Mu. Dalam Yesus Kristus, kepada Bapa di surga, kami berdoa. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah dari Allah Bapa kita, dalam persekutuan Roh Kudus menyertai engkau sekalian. Amin.